Sebelumnya kita sudah menghitung total IP dan subnet mask. Pada video kali ini kita akan menghitung IP network dan IP broadcast. Langsung saja ingat-ingat bahwa untuk network itu pasti dimulai dari 0. Jadi di sini pasti 0 dulu ya. Kenapa? Karena dalam IP address itu adalah 0 sampai 225. Jadi pertama itu pasti 0 dan terakhirnya 255, gak mungkin di atas 255. Jadi untuk IP network, IP itu pertama pasti dimulai dari 0. Pada video sebelumnya, jadi contoh kasus sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang blok subnet atau ruangan. Di sini kita akan langsung menghitungnya. Jadi di sini ini blok subnet pertama. Untuk blok subnet kedua berarti 0 ditambah total IP yaitu 16. Jadi 0 tambah 16 tentu saja 16. Kemudian lanjut lagi untuk blok subnet ketiga, 16 ditambah 16 jadi 32. Kemudian lanjut lagi blok subnet keempat, 32 ditambah 16 48. Kalau mau lanjut lagi blok subnet kelima, 8 ditambah 16. Di sini kita dapat 64. Untuk blok subnet selanjutnya, misal ke 6, 64 ditambah 16. Di sini kita dapat 80 dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai nanti teman-teman menemui networknya 256. Jadi kalau sudah 256, ini artinya sudah selesai, nggak akan ada selanjutnya. Gitu ya, tapi teman-teman nggak harus menghitung semuanya sampai 256. Gak harus teman-teman, cukup menghitung beberapa saja. Nah ini untuk networknya. Selanjutnya kita hitung untuk broadcastnya. Jadi di blok subnet pertama broadcastnya adalah 16 dikurangi 1. Di sini 15. Untuk blok subnet kedua broadcastnya adalah 32 dikurangi 1. Jadi 31. Di sini 48 dikurangi 1 jadi 47. Untuk di sini berarti 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Di sini berarti 80 dikurangi 1 sama dengan 79. Dan di sini ini kosong nggak apa-apa, itu diisi kita sudah dapat 5 blok subnet ya, atau 5 ruangan. Jadi untuk blok subnet pertama 0 sampai 15, untuk kedua 16 sampai 31, untuk ketiga 32 sampai 47, keempat 48 sampai 63, kelima 64 sampai 79. Selanjutnya teman-teman bebas mau pakai blok subnet yang mana. Contohnya misal saya ingin menggunakan blok subnet kedua, berarti networknya adalah 16, broadcastnya 31. Kalau saya tulis lengkap berarti networknya, jadi di sini saya networknya itu adalah 172. Jadi kita tulis lagi ya, 3 angka pertama, kemudian 16, kemudian 10.16, di mana 16 ini adalah hasil perhitungan network kita tadi. Kemudian untuk broadcastnya itu adalah 172.16.10.31, di mana 31 itu adalah hasil perhitungan broadcast kita tadi. Sampai di sini teman-teman mengerti cara mencari network dan broadcastnya. Kalau kita coba simpulkan, untuk mencari network tadi adalah 0. Pertama pasti 0, kemudian ditambah dengan total IP untuk network di blok subnet. Berikutnya untuk blok subnet berikutnya lagi tambahkan total IP. Jadi 0, 16, 32, 64 dan seterusnya. Adapun untuk mencari broadcast itu adalah network dikurangi 1. 16 dikurangi 1, 15. 32 dikurangi 1, 31. 48 dikurangi 1, 47. 64 dikurangi 1, 63. 80 dikurangi 1, 79. Selanjutnya, kalau kita sudah punya beberapa blok subnet seperti ini, kita bisa menentukan mau pakai blok subnet yang mana.
Bebas teman-teman mau pakai blok subnet yang manapun, tapi normalnya biasanya selalu menggunakan blok subnet yang pertama. Tapi di sini saya menggunakan kedua untuk coba-coba aja. Jadi kita dapat networknya adalah 172.16.10.16, di mana 3 angka awal ini sudah dengan IP yang kita gunakan tadi. Ini selalu tetap. Adapun yang terakhir ini adalah hasil perhitungan kita. Networknya 16 dan broadcastnya 31. Selanjutnya terakhir kita harus mencari IP range-nya. Ingat-ingat bahwa IP network dan broadcast itu selamanya nggak akan bisa digunakan. Kalau nggak percaya, kita akan coba lagi di paket tracer. Jadi kita akan coba konfigurasi IP networknya 172.16.10.16. Subnet masknya adalah 255.255.255.240. Di sini saya akan coba masuk ke paket tracer. Di sini kita coba config IP address-nya. IP address-nya 172.1.10.16. Jadi networknya 16. Kemudian broadcast-nya kita isi 255.240. Berapa? 240. Terus pindah ke default. Kita pindah ke sini. Perhatikan bahwa ada error. Terus? Begitu juga kalau kita konfigurasi broadcast-nya. Broadcast-nya tadi 31 ya. Jadi kita coba 172.16.10.31. Subnet masknya kita isi 255.240. 240. Yuk. Kita pindah ke sini, perhatikan bahwa dia juga error. Jadi ingat-ingat bahwa IP network dan IP broadcast selamanya nggak akan bisa digunakan. Yang bisa digunakan itu adalah IP range, yaitu setelah network dan sebelum broadcast. Jadi dalam hal ini networknya tadi 16, berarti range-nya yaitu start dari 17, karena setelah 16 itu 17 sampai sebelum 31. Sebelum broadcast-nya jadi 30. Sekali lagi IP range artinya 172.16.10.17 sampai 172.16.10.30. Jadi teman-teman, dari 12 PC bebas silakan pilih menggunakan IP yang mana saja, mau pakai yang 17 sampai 30. Intinya adalah teman-teman bisa menggunakan dari 172.16.10.17 sampai 172.16.10.30. Silakan pilih manapun. Nah, di sini kita coba lagi menggunakan IP yang benar. Karena tadi ketika kita mencoba menggunakan IP network dan IP broadcast, kita mendapatkan error. Nah, di sini kita coba konfigurasi menggunakan IP address dari salah satu IP range, misal 172.16.10.17. Subnet masknya tadi 255.240. Kemudian kita pindah ke sini, perhatikan bahwa kita tidak mendapatkan error. Artinya IP range itu memang bisa digunakan. Oke, saya rasa cukup untuk contoh kasus ini. Kita sudah selesai dan berhasil melakukan perhitungan subnetting. Berikutnya saya akan kasih contoh kasus yang terakhir. Sampai jumpa di video berikutnya.